ini Bah, mungkin kalau dikaitkan dengan tahun 2025, jadi kita pengen dengar pendapat Abah sang raja keperkasaan ya, walaupun kakek Kaan udah tua, tapi keperkasaan boleh dites ya Bah ya. Iya. Nah ini mungkin kita pengen dengar apa sih pendapat Abah tentang era tahun sekarang tentang keperkasaan. Jadi mungkin Abah lebih lebih ke komen ke apa, kan kata Abah di tahun sekarang banyak terjadi bencana, terjadi utang piutang. Kalau masalah seks itu gimana tuh? Sedunia ini 75% kekurangan gairah seks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah teman-teman, di siang hari ini kita akan mendatangi lagi salah satu narasumber yang legend ya kakak ya, yang sangat legendaris, kakek-kakek yang sudah berumur ya, kakek perkasa yang sempat viral juga di tahun 2022, dan waktu itu viralnya karena beliau menikahi wanita ya 86 kali, dan ternyata di tahun 2025 ini beliau punya rencana untuk menikahi wanita yang ke-88 kalinya. Dan khusus spesial di video kali ini juga akan kedatangan salah satu calon ya teman-teman, calon dari perempuan ya yang akan dinikahinya nih teman-teman ya. Seperti apa videonya, simak terus ya video ini sampai akhir, karena kakek legendaris ini juga ya, kakek perkasa ini juga akan membeberkan rahasianya ya, kegagahannya ketika bertempur di medan laga dengan pasangannya. Saking kuatnya, saking strongnya, beliau bisa mengegahi wanita sampai 87 kali menikah. Nah seperti apa kisah lengkapnya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Jangan di skip-skip karena kita punya ramuan-ramuan sakti, ramuan-ramuan herbal yang sangat ampuh dan recommended untuk silaturahmi dengan pasangannya ya ketika bertempur di malam Jumat tentunya. Nah contohnya ini produk yang saya bawakan ini ya teman-teman. Ini sangat recommended dan best seller. Banyak sekali peminatnya. Bahkan kemarin itu saya kirim ke Arab Saudi sudah sampai. Ini namanya minyak oles alami nih teman-teman ya. Saya spill dari satu persatu dulu. Ini namanya minyak oles alami, minyak oles ajaib ya lebih tepatnya. Ini 100% original, hanya ada di toko kami ya kakak-kakak ya, dan khasiatnya lengkap, bisa bikin besar, bisa bikin panjang rudalnya, makin keluar urat-uratnya ya, dan juga bisa bikin perkakasnya makin keras tuntas sebagai batu karas. Nah ini juga khasiatnya ya, selain bisa besar panjang, dia juga bisa bikin nambah lama ketika bertempur teman-teman ya di atas kasur. Ini ketika bercinta juga bisa makin hot teman-teman ya, bagus sekali, khasiatnya luar biasa dahsyat. Ada 12 khasiat, bisa untuk promil, untuk kesuburan juga teman-teman. Nah kalau teman-teman penasaran ya, boleh banget hubungi nomor yang ada di layar video atau check out payment di profil TokTok saya ya di bagian etalasenya. Ini sudah banyak sekali testimoninya baik dalam maupun luar negeri. Mau lihat testimoninya hubungi nomor wawanya ya yang ada di layar ataupun yang ada di profil TokTok saya ya di bagian bio profilnya kakak-kakak ya. Untuk TokToknya sendiri ya, nama TikTok saya itu Nenden Sri Pujia, silahkan dicari saja. Nah kakak-kakak, khasiatnya alhamdulillah ini sudah banyak yang membuktikannya, testimoninya real baik dalam maupun luar negeri, dan sudah terjual lebih dari 6.000 pieces ya teman-teman ya, dan penjualannya juga sudah dari tahun 2022 ya. Silakan yang minat boleh hubungi nomor wawanya atau check out payment di etalase ya di profil TokTok saya. Harganya sangat terjangkau, mulai Rp200.000 saja, bisa digunakan kurang lebih 1 bulan ya, seperti itu.
Ini bisa meningkatkan kepercayaan diri juga loh, bisa untuk terapi juga ya, seperti itu. Tata cara lengkapnya nanti kita selipkan di kertas warna biru yang ini kakak-kakak ya, tinggal dibaca saja, seperti itu kakak-kakak ya. Ini untuk perawatan dari luarnya ya, ada minyak oles alaminya yang barusan saya spill, dan untuk perawatan dari dalamnya kakak boleh pakai jamu ya. Saya di sini bawa 2 jenis jamu. Yang pertama jamu ginseng. Ini jamu benar-benar sakti, bisa bikin rudalnya mampet, gak keluar-keluar ketika bertempur di atas kasur bersama pasangannya ya. Ini kakak-kakak sudah terbukti oleh orang Malaysia, 40 menit mompa gak keluar-keluar pelurunya ya. Tapi tidak bikin kebas, tidak bikin pegal-pegal, tidak bikin panas, tetap bisa menikmati ya, seperti itu. Nah ini namanya jamu ginseng ya, satu paketnya itu bakalan dapetin 3 bungkus jamu ginseng sama 1 botol madu khusus. Harganya mulai 200 ribuan saja, sudah gratis ongkir ke Pulau Jawa ya kakak-kakak ya. Nah ini kakak-kakak bisa juga dikonsumsi kurang lebih 27 kali minum, bisa direbus ulang jadi awet banget ya. Dan ini yang terakhir ada jamu 40 bahan ya, ini untuk mengobati segala macam penyakit, harganya hanya Rp35.000 saja ya kakak-kakak ya. Silakan kakak-kakak kalau punya kolesterol, diabetes, asam urat, sakit pinggang, pegal-pegal, sakit lutut, susah bangun ketika bangun tidur, kesemutan, bisa banget pakai ini. Bahkan yang punya penyakit gedean aja ya, seperti sakit ginjal, sakit jantung, sakit stroke, bisa banget pakai jamu 40 bahan ini. Harganya hanya Rp35.000 saja. Saya sendiri sering konsumsi dan sudah terbukti manjur untuk pengobatan luar ataupun dalam ya kakak-kakak ya. Silakan yang mau boleh check out payment di profil TokTok saya di bagian etalasenya ya. Silakan, harganya hanya Rp35.000 saja. Oke ya, tadi saya sedikit spill tentang produknya. Kita langsung aja OTW ke rumahnya kakek legend, yaitu kakek Kaan. Alhamdulillah teman-teman, kami dari Kreator Sakti sudah sampai di rumahnya Bapak Kaan atau biasa disebut dengan Abah Kaan, yang terkenal dengan pernikahannya yang sangat luar biasa sekali. Waktu dulu itu viral 86 kali. Dan di sini Abah Kaan ini merupakan seseorang yang mengetahui banyak hal. Nah, makanya kita datang ke sini. Yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, kemudian yang kedua adalah ingin menanyakan apa saja yang akan terjadi tahun 2025. Pada tahun 2025 saya dengar katanya banyak sekali kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian seperti bencana, malapetaka, tapi ada juga kebaikan-kebaikan. Nah, nanti Abah Kaan akan menjelaskan sesuai dari apa yang diketahui oleh Abah Kaan. Di sini juga kami membawa Teh Fitri Rashidi ya. Fitria Rashidi seorang gadis indigo sakti gitu ya, karena beliau berhasil mengungkap beberapa orang sakti pendampingnya begitu, pendamping gaib atau khodamnya. Nah dari sini kita ingin tanya nanti ke Teh Fitria Rashidi untuk mengetahui apakah di belakang Abah Kaan ini ada sosok pendamping. Assalamualaikum Abah Kaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kabarnya gimana Abah Kaan? Sehat. Alhamdulillah. Duhur, habis mandi, habis duhur, jadi sehat. Alhamdulillah gitu. Nah Abah Kaan ini kan terkenal dengan keperkasaannya. Nah gimana nih banyak yang pesan gitu, jamunya kan punya Ada. jamu kuat Yang gitu. pesan setiap hari ada aja. Mungkin pada penasaran sama jamu saya. Apa penasarannya? Karena saya teman-teman YouTuber konten saya bicara punya jamu, makanya orang-orang pada mau coba. Termasuk dari mulai orang kecil sampai orang besar datang ke sini. Masya Allah. Termasuk juga saya dengar sekarang bukan 86 kali ya, sudah 87, bertambah. 87. Tapi udah cerai kemarin 5 bulan yang lalu. Sekarang memasuki ke 88, bisa disebut masuk yang pertama sekaligus yang terakhir. Amin. Satu kali lagi, 88 kali kalau sudah waktunya begitu. Ya, karena saya udah tua sekarang, udah banyak cucu, ada cicit. Malu sama cucu saya dan cicit. Tapi kekuatan masih bisa diadu ya? Alhamdulillah. Wah. Tapi bukan yang ini. Bukan. Teman saudara. Tapi masih mampu kalau seumuran ini.
Insya Allah. Oh. Bukan insya Allah, kalau boleh coba boleh. Tapi harus kawin dulu dong. Mumpung lagi menduda gitu ya. Karena saya nggak bisa zina dari mulai dulu sampai sekarang. Oh, mantap, luar biasa gitu. Abah Kaan, tahun 2025 pastinya banyak yang akan terjadi gitu. Kenapa tanya saya orang bodoh. Tapi Nah, kalau dilihat dari segi kacamata kita sekarang, mulai 2024 2025 itu banyak yang terjerat utang judi online, pinjol, terus bank emo, itu banyak kan orang-orang semua dimanapun itu, di setiap desa, setiap kampung ada aja yang orang terjerat sama bank emo. Makanya alhamdulillah sekarang Bapak Presiden sekarang judi online dibasmi, pinjol dibasmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun 2005 baik, lebih baik daripada sebelumnya. amin ya robbal alamin. Oh, ternyata itu menjadi bencana tersendiri ya, Bencana pinjaman besar. online. Karena banyak orang-orang yang istrinya dibunuh, anaknya dibunuh karena pinjol itu, punya utang pinjol. Itu di berita TV juga saya tahu, bukan saya tahu. Ini kan saya dengar Bapak Kaan juga sering kedatangan tamu dari berbagai kalangan. Ada yang kalangan bawah, bahkan kalangan atas, para pejabat, para pengusaha, para pemilik tambang datang ke Abah Kaan. Udah pernah. Ya, nah dari nggak bisa disebutin namanya satu persatu karena Iya. itu masalah kejantanan, bukan masalah. Oh, iya. Dari pengalaman banyak tamu yang datang ke sini, Abah bisa menyimpulkan nggak kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami gitu? Itu karena punya utang besar, pengen bayar utang, katanya mau kekayaan, gimana? Kan saya bukan dukun. Karena saya hanya sebatas punya jamu buat saya sendiri. Jamu pun buat saya sendiri, mohon maaf, buat saya sendiri. Adapun orang-orang mau coba silahkan, tapi saya nggak mau kasih harapan melambung tinggi sama siapapun, apalagi sama orang-orang penting. Kenapa dosa? Karena bagus buat saya, buat orang-orang belum tentu bagus. Karena jamu itu, obat itu jodoh-jodohan. Jangankan saya, dokter aja nggak semua bagus kok. Nggak semua orang bagus ke dokter itu. Dokter yang lain bagus, yang lain enggak. Orangnya itu, bukan dokternya, orangnya yang berobat. Karena jodoh-jodohan. Apalagi saya. Nah, gini Bah, mungkin kalau dikaitkan dengan tahun 2025, jadi kita pengen dengar pendapat Abah sang raja keperkasaan ya, walaupun kakek Kaan udah tua, tapi keperkasaan boleh dites ya Bah ya. Yeah. Nah, ini mungkin kita pengen dengar apa sih pendapat Abah tentang era tahun sekarang tentang keperkasaan. Jadi mungkin Abah lebih ke komen ke apa, kan kata Abah di tahun sekarang banyak terjadi bencana, terjadi utang piutang. Kalau masalah seks itu gimana tuh? Seks itu sekitar 60-70% kekurangan gairah seks. Jangankan orang yang udah faktor usia, yang di bawah usianya 60 tahun aja udah banyak tuh. Yang kekurangan itu. Kekurangan durasi dan kekuatan. Karena apa? Karena mungkin banyak faktor pikiran, penyakit. Dan itu banyak ya yang memang banyak yang lemah gitu ya, si Banyak. tenaga listrik. Bukan itu banyak, sedunia ini 75% kekurangan gairah seks. Biasanya di usia berapa tahun tuh muncul penyakit itu? Kadang 20 tahun juga ada. Ada yang 20 tahun. Yang belum punya istri tapi udah mati itu ada. Oh, itu gara-gara apa kok udah meninggal saja Itu itu? gara-gara punya penyakit diabetes atau gula. Oh, Keturunan itu susah diobatin kalau keturunan. Tapi kalau penyakit faktor makanan itu dokter juga mungkin bisa ngobatin itu. Jadi harus betul-betul menjaga kesehatan ya. Kalau sudah makanya mati kalau kan orang harus punya- dimandikan, dikapani dan dikubur. Makanya kalau orang-orang punya penyakit diabetes atau gula, makanannya harus diatur. Jangan rasa kita punya uang besar, punya uang banyak, melimpah, makanannya nggak diatur. Harus banyak puasa, makannya jangan selalu yang lemak-lemak, itu kalau punya gula. Nah, Mbak, jadi seperti ini, Mbak. Ini kan tadi menyangkut dengan penerawangan tahun 2025 yang akan mendatang. Karena kan ini lagi viral khususnya di Lampung ya. Ini gajah itu sampai turun gunung. Itu kalau menurut penglihatan dari mata batin Abah, itu akan terjadi fenomena apa sih sebetulnya? Itu gara-gara manusia itu nggak pikir itu hutan ditebangin,
dihabisin. Itu tempat gajah kan di hutan mungkin. Kecuali itu di Taman Safari, itu kan diurus sama orang yang. Kalau di hutan-hutan itu kan alam yang urus. Makanya kayu-kayu besarnya ditebang, dihabisin. Makanya itu turun gunung mungkin itu. Mencari makanan. Cari makanan. Makanya mungkin mengganggu manusia itu. Karena itu kejahatan manusia juga. Oh, berarti bukan dari faktor apakah nanti ada bencana alam. Bukan, itu faktor manusia juga. Pekerjaan manusia di mana-mana. Seperti di kita ini, pegunungan kan kita. Kalau gunungan dihabisin itunya, pohon-pohonnya mungkin erosi itu labil. Ya kayak seperti kita misalkan nanam padinya dirusak. Kita serang berarti langsung. Iya itu. Mungkin ya. Makanya harus dijaga juga hutan, dijaga aliran-aliran air itu diperbaiki. Sekarang kan banyak bantuan dari pemerintah itu. Pemerintah harus sekadar membantu dana. Pemeliharaan harus masyarakat. Harus bantu juga masyarakat sama pemerintah. Jangan hanya menyandalkan pemerintah aja, masyarakatnya gak mau membantu. Dikasih jalan dibagusin, aliran airnya gak diurus sama masyarakat. Itu kan kurang ajar masyarakat. Mohon maaf, bukan salah menyalahkan salah satunya. Simbiosis apa itu, mutualisme berarti ya? Iya. Harus saling membantu dong. Kalau saling berarti simbiosis mutualisme gitu. Saya nggak paham ngerti itu. Saling menguntungkan gitu. Harus saling menguntungkan. Pemerintah ngasih bantuan misalkan, tolonglah yang ngasih bantuan itu harus tepat sasaran. Semoga sekarang presiden yang sekarang baik sasarannya, jangan sampai orang yang punya pabrik dikasih bantuan, orang yang nggak punya apa-apa enggak, itu jangan sampai itu. Mohon maaf, saya bukan politik, saya petani biasa. Nah, tapi untuk abad tersendiri nih, tahun 2025 yang akan sudah mendatang berarti ya? Udah sekarang 2025. Ke depan berarti, ntar ke depan. Ini perekonomian bagaimana menurut apa? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang wow? Apalagi kan pemimpinnya ini Pak Prabowo dan wakilnya anak muda, pastinya. Bukan masalah pemimpinnya. Lebih ditingkatkan lagi dong Indonesia. Bukan masalah pemimpinnya. Sebetulnya masalah bermasyarakatnya, harus bermasyarakat, membantu pemimpin juga. Siapapun pemimpin, sekeras apapun pemimpin, kalau masyarakatnya nggak nurut, mana mungkin ada kemajuan. Mana mungkin akan baik. Ya tadi yang saya bilang, ya kalau pemerintah ngasih bantuan buat jalan, buat irigasi, tapi pemeliharaannya masyarakat nggak mau membantu, mana mungkin akan kuat. Jadi harus saling antara masyarakat dengan pemerintah. Itu masalah ke pemerintah. Mohon maaf, saya bukan pemerintah, tapi di sekitar saya banyak pemerintah ngasih bantuan jalan, tapi masyarakat nggak mau membantu pemerintah. Itu kesalahannya seperti itu. Jadi yang akan datang mudah-mudahan masyarakatnya membantu pemerintah, apalagi pemerintahnya bagus, tegas, baik. Itu yang saya harapkan. Saya harapkan. Luar biasa. Tadi kita udah dapat beberapa poin penerawangan tahun 2025 berdasarkan versinya Bapak Kaan. Otomatis dengan versi yang lain ya tidak bisa berbenturan karena ini versi Bapak Kaan. Tadi saya dengar yang paling pertama disebutkan itu manusia banyak yang terlilit hutang dikarenakan pinjam ke online, pinjol, kemudian banyak yang melakukan judi online. Nah, akhirnya orang-orang pada nekat, maka terjadilah kriminalitas gitu ya, ada pembunuhan, maling dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bang, karena banyak yang terlilit hutang, makanya mereka berusaha untuk bagaimana caranya membayar. Dan akhirnya banyak yang berpikir untuk melakukan pesugihan, mencari kekayaan dengan instan. Entah itu ke gua kekayaan, kuncen kekayaan, dan berbagai kekayaan instan yang notabene itu perbuatan yang salah. Nah, menurut Abah kira-kira ada nggak pesugihan yang bikin kaya dan yakin? Mana ada. Buat kaya tanpa tunggal gitu ya. Tapi harusnya itu kalau mau kaya ada di orang tua dong. Itu harta kekayaan ada di tangan ibu dan bapaknya. Itu tinggal minta aja sama ibu dan bapak yang baik-baik. Mana pengen kaya, yang udah kaya ibu bapaknya nggak nggak diurus, mana bakal jalur sampai akhir hayat. Ketika udah kaya, orang tuanya miskin, nggak diurus, nggak dikasih makan, ya itu banyak yang seperti itu. Mohon maaf, itu banyak saya temuan yang seperti itu. Anaknya kaya, kok bapaknya kuli macul, kuli mangul, kuli di pasar, padahal anaknya orang kaya. Banyak yang seperti itu. Makanya harus saling. Termasuk sekarang, mudah-mudahan yang tahun yang sekarang yang 2025
Karena apa? Orang-orang punya utang kemana-mana, pinjol itu, terus judi online atau bank emok. Gara-gara kita pinjam ke bank harus ada itu ini persyaratan, susah, sangat rumit. Tapi ada kemarin waktu ada bantuan kur dari pemerintah, gampang sampai 50 juta. Tapi utangnya nggak jalan itu yang bayarnya. Itu dibantu padahal sama pemerintah. Jadi masyarakat itu nggak mementingkan itu. Padahal harusnya diseimbangkan penghasilan kita berapa seharinya. Kalau setor 1 bulan berapa, mampu apa kagak? Kalau tidak mampu jangan. Harusnya seperti itu. Makanya harus sadar juga masyarakat juga. Bukan hanya pemerintah aja, masyarakat pun harus bantu pemerintah. Jadi saling membantu biar berjalan. Mohon maaf, bukan saya mengepek ke teman-teman masyarakat atau pemerintah. Mohon maaf. Ini masukan dari saya orang bodoh yang gak sekolah. Teman-teman seperti itu. Berarti pesugihan atau ingin kaya itu caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini dua orang tua, ada ayah, ada ibu. Ke siapa nih? Pinta aja. Yang paling utama ke siapa? Yang keramat. Ibunya, terus bapak. Pada ibu tuh. Karena ada di telapak tangan ibu dan bapak. Oke. Nah, mungkin kalau dilihat dari gaya bicaranya, Abah ini kayak orang intelek ya. Jadi walaupun tinggalnya di tengah hutan. Jangan berlebihan. Begini, ini pendapat saya. Nggak tahu kalau pendapat orang lain. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari awal tahun 2025 menurut Abah Khan ini, pertama banyaknya orang terlilit hutang. Yang kedua banyaknya orang yang turun gairahnya. Yang ketiga terlibat judi online. Berarti utang-utang juga ya. Berarti yang ketiga itu adalah yang tidak cepat kaya. Nah, ini satu pertanyaan saya, Bah. Lebih ke gairah dulu ya. Nah, solusi apa menurut Abah di usia memasuki umur 40 tahun tapi keperkasaan pengen tetap tinggi dan rudalnya tetap menantang gitu. Seperti apa? Itu harus punya obat yang nggak pakai kimia, herbal. Kalau bisa bikin sendiri dong. Kalau bisa, jangan beli ke sana, karena beli itu kadang-kadang nipu orang. Ini nggak pakai kimia, padahal pakai, diumpetin. Itulah banyak sekarang di Indonesia terbanyak bahan herbal, terkaya kata orang luar negeri. Saya konsultasi sama orang-orang luar negeri, tapi pakai juru bicara orang Indonesia karena saya nggak bisa luar negeri. Itu katanya terkaya di Indonesia bahan jamu, bahan obat-obatan. Tapi nggak tahu aturannya, cara-caranya membikinnya. Oh, gitu ya. Luar biasa. Itu yang berarti kalau mau perkasa lagi, hati-hati mengonsumsi makanan yang mengandung kimia. Makanan yang mengandung kimia, termasuk minuman juga. Kalau mau ditambah dengan jamu, tapi betul-betul nyata ada kelihatan bahannya, gitu ya. Iya, bahannya apa, herbal, tidak ada efek samping. Yang bahkan kalau misalkan diminum atau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang justru menyehatkan tubuh, begitu. Jangan sampai keropos tulang. Kalau dulu kan ada juga jamu Soeharto, ada, terus jamu asam urat, obat-obat itu, tapi dampaknya ke tulang keropos. Nah, emang kalau untuk jamu kuat tersendiri itu efek sampingnya sampai berapa tahun, Bang? Apakah sampai sampai kapan pun? Sampai yang meminum yang menyerah mungkin gitu? Bukan. Kalau udah bagus, kalau mau betul-betul kan kita mau jadi guru, sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA ke sana ada perguruan tinggi, itu jadi guru. Mungkin kalau mau pengen punya jamu, mungkin dari mulai awal sampai akhir harus berapa, kalau puasa itu harus berapa hari puasanya. Itu mana mungkin ilmu nggak dipakai batinnya seperti itu. Oh, pola hidup sehat dan Abah ada jamunya. Ada, di saya ada, cuman buat saya. Tapi kalau orang-orang mau coba silahkan. Nanti mungkin bisa kontak ya. Gini, Bah, ini kan kebetulan kita membawa teteh indigo yang ada di samping Abah ya. Dari tadi eleksekeng wae, Bah. Kayak pengen ditanya. Nah, kalau misalkan seorang wanita pengen kuat, kan selama ini kita berbicara obat kuat bagi laki-laki. Nah, ini dari tadi di belakang layar, Teh Fitri ada nggak sih jamu kuat buat cewek seperti itu? Sama. Kalau cewek, itu cewek. 1 kali sehari minum jamu.
1 kali. Terus kalau misalkan kemaluannya agak bau sedikit, biar bisa dilidahin minum. Gimana Pak? Dilidahin tuh gimana? Misalkan kan kalau orang-orang gini kan udah gitu. Oh, Di mantap. Supaya nggak bau. Oeng gitu ya. Ya, supaya nggak bau. Ada juga kan orangnya cantik, Tapi kemaluannya bau gitu, aduhai, Bang. tapi badannya bau, kemalu apalagi kemaluannya. Ada Oh. juga yang itu kan. berarti bisa kalau misalnya Itu minum bisa. jamu. Berarti nggak ada perbedaan misalkan dosis sekian. Jadi kalau misalkan Durasi tambah, badannya nggak bau. Melainkan kesehatan badannya itu bagus. Enggak, kalau diminum sama perempuan itu buat apa? Nambah gairah. Nambah gairah. Nambah atau gairah. menghilangin bau maksudnya. Hilangin bau Bau. sama nambah gairah. Oh, berarti kalau misalkan si laki-lakinya lagi malas juga perempuannya lagi bisa seperti itu berarti. Ya, Perempuan bisa. Saling minta dua-duanya terus kuat. Berarti Bukan Bang, minta terus. Ini jamu obat bukan untuk berlebihan, untuk bisa saling melengkapi. Masya Allah. Jangan sampai kita udah klimaks nggak bisa apa-apa, istrinya belum apa, akhirnya takar ya. saya hanya pagi-pagi harus mandi basah, enak sendiri. Marah itu. Jangan sampai itu. Nah gini Mbak, itu kan kalau di konten-konten sebelumnya jamu ini kan kalau bisa 1 kali minum bisa semalaman gitu Mbak ya. Tempurnya. Bukan 1 kali minum, beraturan. Oh beraturan. Ya, maksudnya Bukan 1 kali minum. pokoknya setelah minum itu Kalau udah mendarah daging, Ah. nah itu kadang kalau perempuan kuat semalam bisa dilayani dengan baik sama laki-laki. nah berarti kalau Nggak sakit. kalau pikir saya gini Mbak, kalau misalkan si cowoknya minum jamu kuat semalam, terus si wanita juga minum, bisa seminggu dong mainnya. Enggak, itu Enggak berlebihan. Oh berlebihan. Allah itu nggak suka sama orang berlebihan. Yang cukup ya. Yang cukup bisa saling melengkapi. Si laki-lakinya enak, Nah. yang perempuannya enak, jadi sama-sama enak-enak Sama enak. gitu. Oh, saya perempuan udah nggak mampu, udah. Udah. Sekalipun hidup, udah. Udah. Berhenti. Sintrek Mbak. Kalau nggak punya istri kayak sekarang pagi-pagi bangun pengen itu setrek Strek. yang keras. Nah, Mati. kita Coba balik. kalau nggak percaya. Nah, kita beralih ke Neng Fitri. Gimana menurut pandangan Neng Fitri tentang abakan? Jangan pakai mata batin dulu, pakai pandangan umum aja dulu. Seperti apa sosok abakaan dan kelihatannya seperti apa? Apa berkarisma? Apa misalkan yang udah perkasa aja atau gimana gitu? Ya orangnya sangat ini apa sih namanya, humoris juga ya, humoris, berkarisma iya juga, terus baik kayaknya. Sekarang baik, dulu orang nggak benar. Barangkali ada yang mau ditanyakan nih. Boleh? Mau nanya apa nih? Itu apa sih namanya, kalau jamu buat perempuan itu harus beraturan minumnya. Aturan juga. Berdasarkan Berarti nafsu emang lahir. ada berarti. Ada. Itu juga, cuman nggak pakai madu, nggak pakai telur kalau perempuan. Tapi ada bedanya gitu ya. Ada bedanya. Bahan-bahannya. Bahannya itu juga, cuman aturan pakai doang. Aturan pakainya. Aturan pakai. Sebentar itu berarti kalau perempuan minum kalau di gitu nasinya nyetrum keras kan? Bukan ya, bau durasinya tambah. Kan banyak perempuan kayak kebo mati, nggak ada durasi sama sekali, nggak ada perlawanan. Perempuan itu, saya nemu orang itu. Jadi terima beres itu banyak. Bukan perempuan kayak orang mati aja. Kita dimainkan gini, dibalikin balik, digituin gini. Oh pasrah jadi maksudnya. Pasrah. Kayak orang mati. Kalau saya sukanya bukan itu, sambil sama-sama perlawanan, Berarti kalau diibaratkan apa? Kalau diibaratkan sama-sama punya durasi yang kuat. kan tadi kan kayak diibaratkan sapi ya. Iya. Kerbau. Kalau kayak kebo mati itu Ya maksudnya dibalikin kalau balik, yang aktif aja gitu diibaratkan apa gitu Pak? dia orang mati. Yang Kerbau. Kayak aktif, kerbau Kalau mati. yang yang aktif. Kalau yang aktif itu yang durasinya bagus ya. Diibaratkan apa kalau Harus ada berlawanan. ya, apa? Ciri-ciri Kita naik ke atas, di bawah naik ke bawah. Kayak kelinci ya kalau kayak gitu. Coba kita cirinya mungkin kita tanya ke pribadi seorang wanita berdasarkan penjelasan Abah dan mungkin teori-teori yang pernah dipelajari di sekolah. Kalau misalkan menurut perasaan Teh Fitri, kalau misalkan seorang perempuan masih pengen tapi suaminya keburu keluar, itu perasaannya gimana sih? Bener. Ya sakit mungkin. Sekalipun saya bukan istri. Tahu. Kan kadang-kadang istri itu, waduh, saya saking hormat sama suami bilang ya udah gak apa-apa kayak gitu kan. Tapi yang sebetulnya yang dirasakan oleh perempuan yang Fitri sendiri atau wanita pada umumnya itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri sih, saya mah kan apa sih namanya kan itu Belum punya suami. Perkiraan aja. perkiraan saya mah masih kayaknya gadis gitu ya. pasti sakit hati, Ya. Oh, kesel gitu. kesel pasti,
uring-uringan gitu ya. Pasti Lagi enak-enaknya nggak bisa keluar. Ya, pasti seperti itu. Saya juga ini jawabnya kayak nggak banyak pengaruh orang lain ini. Terus kita keluar gimana gitu. karena ini gadis kok. Susah ditanya itu. Nah, kalau udah punya suami ya mungkin bisa nerangkan itu. Tapi di hati dia saya bisa baca. Oh, gimana tuh? apa itu? Karena kalau dia misalkan belum apa-apa, lakinya udah itu mungkin hatinya sakit. Oh, berarti Tapi sekalipun sakit ditahan aja karena sayang sama dia. berarti dia juga pengen puas sama Ya berarti. pasti. Semua orang kalau yang normal Pasti pengen puas. Oh, Bang, telepon dari siapa ini, Bang? aduh, Oh, kekasihnya kayaknya nih. Apaan? Mak. Bisa mengajarkan kadinya. Engkau ya keren konten sih tinggal. Kira kamera. Iku. Aduh. Oke, Abah. Karena ada yang nelpon gitu ya, durasi juga cukup begitu ya. Nampaknya ditutup dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Karena kami masih penasaran ciri-ciri orang yang kaya sebetulnya itu seperti apa sih. Nah gitu, tahan dulu karena akan di video kedua. Nah Abah kalau misalkan ada kesibukan silahkan. Kami pamit undur diri, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan dari video ini bisa mencerahkan. Kurang atau lebihnya kita semua mohon maaf. Sedikit, mohon maaf. Iya. Kalau ada yang mau coba jamu saya, jangan melalui siapapun. Harus telepon saya dulu. Baru diunjukin. Harus, misalkan harus Najar, harus siapa. Karena saya punya pekerja tentu yang ngirim dari Terutama jangan ke siapa, Bang. jangan sama siapapun. Pokoknya telepon dulu saya kalau mau. Takut dimanfaatin sama orang lain YouTuber gini nih, takut dimanfaatin sama dia. Saya mau ikut-ikutan. Mohon maaf nih. Jadi kalau mau pesen jamu saya harus melalui saya dulu, telepon saya, lalu saya unjukin sama siapa. Oke, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.